Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kenapa ibu bilang malamnya pagi juga bu, pagi, siang, dan malam? Ya, siapa tahu kalian nonton video ibu ini pada saat pagi hari, pada saat siang hari, atau saat malam hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS. Apa sih IPS? Kalau kita tahu itu ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sudah tercantum pada layar kalian, yaitu tentang budaya santun dalam keberagaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Nah, marilah kita mengucapkan bismillah dilanjuti dengan berdoa dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah selesai berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan ingat serta bertahan lama di ingatan kita pada otak kita. Budaya santun dalam atau budaya dalam keberagaman, yang pertama kita bahas adalah budaya santun. Apa sih budaya santun itu? Nah, sikap santun itu adalah suatu sikap yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang memiliki sikap sangat santun atau juga disebut dengan sikap yang sangat ramah. Bukan hanya ramah, tapi sikap santun ini berarti juga membuat kita menjadi seseorang yang beradab sesuai dengan sila Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, disinilah kita memberikan ciri khas masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia kepada orang luar atau budaya-budaya asing kita yang sering kita sebut masyarakat luar itu adalah turis atau bule-bule. Nah, jadi di dalam Pancasila itu sudah tertera di sila kedua bahwa kita ini harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adab di sini juga disebut dengan sikap sopan santun atau sikap santun. Nah, sikap santun ini berarti kita berbicara baik, lemah lembut, atau berkepribadian yang baik. Nah, berkepribadian yang baik ini gimana, Bu? Maksudnya di sini kita memiliki tata krama yang baik. Misalnya, lihat gambar ibu. Di sini kita ibaratkan cowok yang menunduk itu adalah Anto dan nenek-nenek tersebut adalah nenek Anto. Nah, ketika Anto mau keluar rumah nih, nenek Anto ada di teras rumah sedang duduk. Maka sebelum Anto melewati neneknya, maka Anto harus bilang apa? Permisi ya, Nek. Nah, lalu neneknya akan bilang atau memberikan balasan, iya, silahkan. Nah, berarti ini adalah salah satu contoh sikap santun kita. Jadi sikap santun itu buat sikap menghormati bukan kita harus hormat. Enggak, kita tidak mesti harus hormat kepada semua orang. Tapi dengan cara berbicara yang lemah lembut berupa sikap yang santun. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan kok di materi ya selanjutnya. Selain itu apa lagi Bu sikap santun? Dan yang kedua, di sini Bu ada gambar kedua yaitu ada seorang guru yang sedang menjelaskan di depan kelas dan siswa-siswa itu duduk rapi dengan mengikat tangannya di atas meja. Nah, siswa-siswa pada gambar tersebut sangat terlihat tenang serta memperhatikan gurunya dengan baik. Nah, ini juga disebut dengan sikap santun. Dan pastinya anak-anak ibu juga sering melakukan sikap seperti ini dalam kelas. Tapi anak-anak ibu juga sudah termasuk orang-orang yang sudah bersikap santun atau anak-anak ibu sudah memiliki kepribadian yang baik. Nah, kepribadian yang baik ini bukan hanya kita miliki saja, tapi harus kita sering gunakan atau sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sikap santun ini juga merupakan cerminan dari hidup rukun. Kenapa kok Bu? Kok sikap santun bisa jadi cerminan hidup rukun? Nah, ketika
kalian bersikap santun, maka kehidupan di sekitar atau lingkungan sekitar kalian akan terlihat atau terdengar dengan rukun. Tidak ada yang bising, tidak ada keributan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada keegoisan di dalam situ, karena kita semua bersikap dengan santun. Bayangkan, ketika tadi misalnya Anto lari-lari di depan neneknya, begini sikap neneknya, pasti nenek akan marah karena itu tidak sopan. Nah, berarti ketika nenek marah, apakah hidup itu akan rukun? Tidak. Kehidupan pasti tidak akan rukun. Kenapa? Karena di situ banyak kebisingan atau ada suasana yang sangat mengerikan, yaitu marahnya seorang nenek. Nah, tapi ketika untuk lewat depan neneknya dengan bilang permisi, maka nenek akan menjawab dengan bagus juga, ya silakan. Nah, inilah cerminan hidup rukun dari sikap santun. Nah, terus apalagi Bu? Nah, anak yang santun juga harus membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata berikut. Ada berapa kata-kata yang harus anak santun ucapkan? Ada 4. Apa saja? Ya, kita simak. Yang pertama, itu adalah permisi. Nah, seperti yang sudah dikatakan Anto tadi, ketika melewati neneknya, dia harus bilang kata permisi. Yang kedua, itu kata tolong. Kapan kata tolong digunakan? Yaitu ketika kalian ingin melakukan sesuatu, tapi kalian tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri. Kalian harus butuh bantuan orang lain. Maka di sini kalian harus untuk minta bantuan orang lain, kalian harus mengucapkan kata tolong terlebih dahulu. Misalnya, di sini Arin ingin mengeluarkan sepedanya di parkiran, tetapi sepeda tersebut tertimpa atau terhalangi oleh sepeda-sepeda yang lain. Nah, ketika Arin mau mengeluarkan, dan di situ Arin ketemu dengan Ubed serta Ibi. Maka Arin akan mengucapkan kata tolong atau meminta bantuan dengan Ubed dan Ibi dengan cara apa? Yaitu misalnya, Ubed, Ibi, maukah kalian menolong aku mengeluarkan sepedaku? Nah, otomatis dengan kita mengucapkan kata tolong, maka Ubed dan Ibu tadi akan menolong kita dengan baik dan dengan senang hati. Terus yang ketiga apa? Ketiga itu maaf. Nah, misalnya lagi ketika tadi maaf ini kapan Bu kita ucapkan? Itu ketika kita berbuat salah atau ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi terkendala sesuatu yang mendesak, misalnya lagi sakit, tidak enak badan, ataupun kendala yang lain, atau saat kita sudah melakukan kesalahan. Misalnya hari kemarin Tio minjam penghapusnya Farhan. Ternyata ketika Tio minjam penghapus Farhan tersebut terbawa pulang oleh Tio. Nah, ketika besoknya ke sekolah, Tio ingin mengembalikan penghapus Farhan. Apakah kita hanya untuk sekedar mengembalikan penghapus? Tidak. Pastinya Tio sebelum mengembalikan penghapus bilang minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena penghapus Farhan telah dibawa atau kebawa ke rumah atau kebawa dalam tas. Nah, sehingga pasti Farhan ketika penghapusnya tidak ada, dia akan mencarinya. Maka ketika Tio mengucapkan kata maaf, otomatis Farhan akan memaafkan Tio. Nah, jadi kata maaf digunakan ketika kita sedang membuat kesalahan. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah kata terima kasih. Misalnya, hari ini Ajis membawa bekal yang banyak, Ajis membawa kue coklat yang banyak, dan Ajis ingin memberikan kue coklat tersebut dengan teman-teman kelas 2 yang lainnya. Nah, jadi ketika Ajis memberikan kue coklat, maka ketika kita menerimanya, kita harus mengucapkan terima kasih. Atau selain ketika kita diberi, ketika kita tadi seperti Arin sudah ditolong oleh Ubed dan Ibi, maka Arin harus mengucapkan terima kasih. Nah, jadi terima kasih kita ucapkan ketika apa? Ketika kita mendapat sebuah pertolongan, mendapat sebuah hadiah, atau mendapat sebuah bantuan
Jadi kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, selain tentang budaya santun, kita juga belajar tentang keberagaman negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini kenapa disebut beragam? Nah, coba lihat gambar ibu di sini. Banyak pulau-pulau di situ. Banyak orang-orang yang memakai pakaian yang berbeda-beda. Nah, jadi keberagaman Indonesia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah suku bangsa, yang kedua adalah budaya, yang ketiga itu adalah keberagaman agama. Nah, kenapa Bu kok dibagi dengan tiga? Kok sedikit banget? Nah, tidak sayang. Kategori tiga keberagaman negara ini, misalnya suku bangsa, budaya, dan agama, ini ketika dijabarkan akan sangat banyak. Dan akan sangat beragam atau bermacam-macam. Nah, marilah kita simak. Yang pertama adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa, apa sih suku bangsa tersebut? Suku bangsa adalah suatu suku atau sebuah suku yang terdapat di Indonesia atau di sebuah bangsa. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk. Apa sih majemuk itu? Majemuk itu berarti beragam, banyak, bermacam-macam, tidak hanya satu. Jadi suku bangsa Indonesia itu adalah sebuah suku yang menjadi ciri khas. Ciri khas siapa? Ciri khas suatu wilayah, suatu tempat yang membedakan dengan wilayah lain. Nah, kenapa kok banyak suku bangsa, Bu? Kenapa harus dibedakan? Nah, di Indonesia ini selain terdiri dari beberapa pulau yang banyak, nah Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, maksudnya Sabang sampai Merauke ini apa? Dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia. Nah, itulah yang disebut Sabang sampai Merauke pulau. Karena pulau di Indonesia, buktinya saja kalian ketika di sekolah, kok dia bahasanya beda dengan bahasa saya. Kenapa bahasanya beda? Karena suku bangsanya pun berbeda, daerah asalnya pun berbeda. Itulah yang menjadi ciri khas. Bu, kenapa kita harus memiliki suku bangsa? Kenapa suku bangsa itu harus berbeda? Nah, karena untuk membedakan setiap masyarakat atau setiap daerah, itulah gunanya suku bangsa. Nah, coba lihat gambar ibu di sini. Di sini ada ibu ambil Pulau Jawa, contohnya adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa tersebut ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nah, Pulau Jawa ini memiliki banyak suku, bukan hanya suku Jawa saja, tapi banyak lagi. Misalnya di Jakarta, selain mereka mayoritas yang suku Jawa, karena mereka berasal dari Kepulauan Jawa, mereka juga memiliki suku lain, yaitu kalau di Jakarta itu adalah suku Betawi. Nah, selain memiliki suku, Jakarta juga memiliki rumah adat yang berbeda. Misalnya nama rumah adat di Jawa itu adalah seperti gambar itu, rumah kebaya dan pakaian adat serta tari musik. Di situ ada mereka lagi gambar di situ tari yapong. Alat musiknya, goloknya juga berbeda dengan atau senjatanya berbeda dengan daerah Jawa yang lain. Itulah yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Jadi suku bangsa itu memiliki beragam ciri khas masing-masing. Kalau di Jawa Barat, selain suku Jawa, ada juga yang lebih mayoritas adalah suku Sunda. Nah, suku Sunda ini berasal dari Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah suku apa Bu selain suku Jawa? Nah, Jawa Tengah itu ada juga suku Samin dan juga suku Karimun. Jadi selain suku Jawa ada suku Samin serta suku Karimun yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, kalau daerah Yogyakarta itu terkenal mayoritasnya dengan suku Jawa. Nah, kalau Jawa Timur ada lagi nggak Bu? Ada,
yaitu suku Madura. Nah, bayangkan satu pulau saja, Nak, terdiri dari 5 bagian yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, bayangkan di Indonesia ada berapa pulau, ada banyak. Nah, misalnya seperti pulau yang kita diami sekarang, ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, kita sekarang terletak di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki nggak suku bangsanya, Bu? Memiliki, yaitu suku bangsa apa? Suku bangsa Dayak. Nah, selain Dayak di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, nah ada juga suku Banjar dan banyak lagi suku lainnya. Nah, suku bangsa ini berasal dari daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, selain suku bangsa, ada juga budaya. Nah, coba lihat sebelum masuk materi, di sini ada gambar. Ada anak-anak bermain dengan baju yang berbeda-beda di sini. Nah, terus ada juga gambar orang menggunakan pakaian adat masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan budaya. Budaya itu sama seperti suku bangsa, merupakan ciri khas dari suatu daerah. Dan budaya ini harus kita lestarikan. Supaya apa? Supaya budaya ini tidak lekang atau tidak hilang di tengah waktu. Jadi, generasi-generasi seterusnya itu akan menikmati budaya-budaya yang telah ada. Nah, budaya ini misalnya seperti masyarakat tadi, suku Jawa. Masyarakat suku Jawa membedakan kehalusan bahasa yang digunakan dalam berbicara. Jadi budaya dalam Jawa atau suku Jawa itu mereka juga memiliki budaya dengan kehalusan berbicara yang berbeda-beda antara orang tua dan teman sebaya atau anak-anak yang usianya lebih rendah atau lebih kecil daripada kita. Tingkat bahasa atau kehalusan bahasa Jawa tertinggi itu disebut kromo ingil. Nah, kromo ingil ini digunakan suku Jawa untuk berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Misalnya, kalian berbicara dengan orang tua, kalian berbicara dengan guru, kalian berbicara dengan nenek kalian, itu menggunakan kehalusan kromo ingil. Selain kromo ingil, ada juga tingkat kehalusan disebut ngoko. Nah, ngoko ini digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya kalian atau teman yang seumuran dengan kalian, seperti teman-teman sekelas. Misalnya kalian ingin berbicara dengan teman sekelas, maka menggunakan kehalusan yang disebut ngoko. Jadi kehalusan di dalam suku Jawa itu ada 2. Yang pertama, untuk orang tua atau bahasa yang digunakan untuk orang tua itu adalah kromo ingil, dan teman sebaya atau teman seusia kalian menggunakan tingkat kehalusan ngoko. Nah, budaya ini harus kita lestarikan anak-anak ibu, dan kita juga perlu menjaga budaya kita serta menghormati budaya orang lain. Kenapa? Karena setiap orang, setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Misalnya saja, ketika kita di rumah, itu kita nggak apa-apa menggunakan celana pendek atau menggunakan baju lengan pendek. Tapi ketika kita berkunjung ke wilayah lain, misalnya seperti di Bali, nah, ketika ke Bali, kita masuki pura, itu turis-turis asing atau orang-orang di sana telah menyediakan sarung. Gunanya untuk apa? Untuk menutupi bagian kaki kita. Jadi ketika kita masuk pura, kita tidak boleh menggunakan celana pendek atau rok pendek. Jadi kita harus menggunakan sarung agar terlihat sopan. Nah, inilah budaya, inilah Indonesia. Selain banyaknya keberagaman Indonesia, budaya-budaya Indonesia, suku bangsa Indonesia, agama yang ada di Indonesia, semuanya saling mendukung antara satu sama lain dan sering menjaga serta mengikut melestarikan. Kenapa dengan begitu? Makanya Indonesia ini kok adem ayem, tidak pernah terjadi konflik antar suku bangsa, karena semua suku bangsa itu saling menghargai. Sama seperti kalian di sekolah, kalian juga saling menghargai dengan teman. Ada teman kalian yang suku bangsa dari
ciri khas suku bangsanya mereka berkulit hitam. Nah, apakah kalian menolaknya? Tentu tidak. Kalian tak pernah mengolok mereka tentang. Jangan pernah mengolok warna kulit atau ciri khas teman kalian. Maupun teman kalian berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, kalian harus tetap bersatu dan saling menghormati. Kenapa? Itulah ciri sikap santun yang sudah menjadi ciri khas Indo atau bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah agama. Nah, selain suku bangsa yang banyak, budaya yang banyak, agama di Indonesia juga banyak. Tentunya kalian pasti memiliki teman yang berbeda agama dengan kalian. Ada berapa budaya agama di Indonesia, Ibu? Ada 6 anak Ibu. Yang pertama di sini coba lihat gambar Ibu. Ini ada orang yang menggunakan, perempuan yang menggunakan baju merah, laki-laki yang menggunakan baju putih, terus ada yang menggunakan baju coklat, ada yang menggunakan kerudung, ada yang menggunakan ikat kepala, ada yang menggunakan seperti dasi. Nah, itu merupakan ciri khas agama mereka. Jadi agama juga memiliki ciri masing-masing serta budaya masing-masing. Nah, yang pertama di sini gambar perempuan yang berbaju merah itu agama apa? Ya, pertama agamanya adalah agama Konghucu. Agama kedua itu apa? Agama Katolik. Yang ketiga agama Buddha. Yang keempat itu Islam. Yang kelima Hindu, yang keenam Kristen. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, antara 6 agama ini mereka saling berbaur dan saling mengasihi serta saling menghormati. Nah, seperti Konghucu, agama Konghucu ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Kalau agama Katolik serta Kristen itu dominan banyak di daerah penduduk Indonesia bagian timur, seperti Maluku. Nah, sedangkan Buddha ini sama seperti Konghucu, mereka tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Jadi satu pulau itu tidak hanya terdapat satu mayoritas suku, tapi banyak suku atau agama. Nah, kalau Islam ini juga tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Tetapi agama Islam paling banyak dominannya itu adalah di Aceh. Nah, di Aceh ini mayoritas masyarakatnya adalah memeluk agama Islam. Sedangkan Hindu di mayoritas kepulauan yang banyak memeluk agama Hindu itu adalah Bali. Jadi Bali itu masyarakatnya mayoritasnya beragama Hindu, tapi juga ada yang beragama Konghucu, Katolik, Kristen, Buddha maupun Islam di Bali. Nah, kalau Kristen pun sama, tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau pulau-pulau Indonesia. Nah, ketika kita berbeda agama dengan orang lain, kita juga harus tetap saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti sekarang, saat puasa. Nah, agama yang lain pasti akan menghormati agama Islam yang sedang melakukan ibadah puasa. Gimana caranya, Bu? Yaitu mereka banyak yang sudah tidak makan sembarangan lagi di jalan, tidak ada lagi yang makan atau minum es sambil jalan kaki atau sambil duduk santai di pinggir jalan. Mereka ikut menjaga agama Islam yang sedang melakukan ibadah puasa. Jadi mereka makan dan minumnya di dalam rumah, tidak lagi ya sambil jalan atau duduk santai di pinggir jalan. Nah, setiap agama pasti memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini, Bu, ada yang tanya, kenapa gambar Ibu itu cuma 5? Sedangkan kan agama tadi ada 6, Bu. Nah, akan Ibu jelaskan nanti. Nah, yang pertama, di sini gambar Ibu adalah masjid. Masjid itu tempat ibadah siapa? Tempat ibadah umat Islam atau agama Islam.
Yang kedua itu ada pura. Siapa yang beribadah di pura? Yaitu agama Hindu. Agama Hindu itu beribadah di pura. Nah, inilah mengapa, Bu, kenapa di Bali itu banyak sekali pura. Karena kan di mayoritas masyarakat di Bali itu memeluk agama Hindu. Nah, yang ketiga yang di tengah-tengah itu ada kelenteng. Kelenteng. Siapa yang memeluk agama kelenteng, Bu? Ini adalah orang-orang yang memeluk agama Konghucu. Jadi Konghucu beribadahnya di kelenteng. Nah, terus yang keempat ada gereja. Nah, gereja ini adalah tempat ibadah atau nama ibadah umat atau yang masyarakat yang memeluk agama Kristen serta Katolik. Mereka menyebut tempat ibadah mereka dengan gereja. Bukan apa cuma satu gerejanya, apakah Katolik dan Kristen itu beribadah satu gereja? Tidak. Mereka beribadah di gereja masing-masing. Tapi di sini Ibu hanya mengambilkan satu saja untuk contoh. Tapi kalau agama Katolik beribadah di gereja Katolik. Kalau agama Kristen Protestan, mereka beribadah di gereja Kristen Protestan. Nah, yang terakhir itu adalah vihara. Vihara itu tempat ibadah siapa? Tempat ibadah umat Buddha. Jadi ketika kita memiliki suatu agama, kita juga memiliki suatu tempat ibadah. Dan tempat ibadah itu pasti berbeda-beda, karena agamanya pun berbeda-beda. Jadi hal yang diyakini pun berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap satu, tetap saling menghormati seperti Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, sampai di penghujung materi di hari ini, yaitu di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, kalau kalian sudah mendengarkan dengan baik penjelasan Ibu, serta memperhatikan video itu, maka Ibu yakin kalian bisa menjawab soal ini. 5 soal ini adalah soal uraian yang akan Ibu jelaskan. Nomor 1, jelaskan bagaimana sikap yang harus kamu lakukan apabila kamu datang berkunjung ke daerah yang memiliki budaya berbeda dengan daerah asalmu. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu berkunjung ke daerah yang budayanya berbeda dengan daerah asal kalian? Nomor 2, kapan saja kamu menggunakan kata-kata di bawah ini? Permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Kapan kalian menggunakannya? Permisi kapan digunakan, kalimat tolong kapan, maaf kapan, kalimat terima kasih kapan. Yang nomor 3, sebutkan 10 suku bangsa yang kamu ketahui. 10 suku bangsa yang kamu ketahui. Nah, kita sudah belajar ini di kelas, di sekolah. Pasti kalian sudah tahu, pasti ingat tentang 10 suku bangsa ini. Misalnya, suku Jawa dari mana? Suku Jawa dari Kepulauan Jawa. Suku Gayo dari mana? Suku Banjar dari mana? Suku Dayak dari mana? Seperti itu. Sebutkan 10 suku saja. Nah, nomor 4, apakah daerah asalmu memiliki budaya berbeda seperti budaya daerah lain? Jika ada, coba sebutkan. Nah, jadi kalian menyebutkan ciri khas budaya kalian, misalnya kayak tadi dari Jakarta, suku bangsanya suku bangsa Betawi, rumahnya rumah kebaya, alat atau senjatanya itu adalah galok. Nah, coba sebutkan apa yang ada atau hal-hal yang berasal dari budaya kalian yang berbeda dengan budaya lain. Nomor 5, Indonesia memiliki 6 keberagaman agama. Nah, coba sebutkan 6 agama yang terdapat di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Ayo, ada 6 agama dan ada 6 pastinya tempat ibadah. Nah, Ibu harap selain kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian juga membaca buku paket kalian SKS, TPS, yang dari Erlangga untuk menambah wawasan kalian ketika kalian belajar di rumah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu ucapkan sebelum mengucapkan salam, alhamdulillah, karena materi kita hari ini telah berakhir. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.